Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama kami di channel Bimbel Mafiska Gemilang. Pada video kali ini kita akan membahas uji kompetensi bab 3, persamaan linier dan pertidaksamaan linier satu variabel, halaman 133, buku matematika kelas 8 SMP Kurikulum Merdeka. Untuk adik-adik yang baru pertama kali bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan share. Soal nomor 1. Garis bilangan di bawah ini yang menunjukkan bentuk pertidaksamaan negatif 7 dikali X ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 28 adalah. Oke, kita keluarkan dulu pertidaksamaannya. Negatif 7 dikali X ditambah 3 lebih kecil sama dengan 28. Ini kita kalikan terlebih dahulu ya. Negatif 7 dikali X, negatif 7X, negatif 7 dikali 3, negatif 21 sama dengan lebih kecil sama dengan 28 ya. Jadi negatif 7X lebih kecil dari 28, ini negatif, kita pindahkan jadi positif 21. Jadi negatif 7X lebih kecil sama dengan 49. Nah, kita akan tinggalkan di sisi kiri, ini tinggal X. Karena di depan ini negatif, maka untuk memindahkannya tandanya akan kita rubah. Jadi 49 dibagi negatif 7. X lebih besar dari X lebih besar atau sama dengan dari negatif 7. Nah, di sini untuk pertidaksamaannya yang paling tepat X lebih besar daripada X lebih besar atau sama dengan negatif 7 adalah C. Berikutnya soal nomor 2. Doni akan melakukan praktikum IPA untuk membuktikan berat besi. Terdapat 3 besi yang akan ditimbang dengan berat setiap besi sama. Mula-mula Doni menempatkan beban 8 gram pada lengan yang satu untuk menimbang sebatang besi pada lengan yang lain. Hasil percobaan Doni ditunjukkan pada gambar berikut. Kita misalkan berat satu besi, ya, berat satu besi ini sama dengan X. Kalau kita lihat dari gambar, berarti X ini lebih ringan daripada 8 gram. Karena posisi besi ke atas ya. Jadi untuk pertidaksamaan yang pertama, X karena lebih ringan berarti lebih kecil dari 8 gram. Atau X lebih kecil dari 8 gitu ya. Kemudian untuk kedua, pertidaksamaan yang kedua, selanjutnya Doni mencoba menimbang 3 besi. Berarti 3X dengan menempatkan beban 20 gram pada lengan yang lain. Seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, ternyata ketika di sini 3X, 3 lempeng besi, dia lebih berat. Artinya nilainya lebih besar daripada 20 gram. Nah, berarti kalau kita rubah dalam bentuk X-nya, sama-sama kita bagi 3. Ini tinggal 20 dibagi 3. Jadi X lebih besar dari 20 dibagi 3, dapat 6. 6 kali 3, 18 ya. Sisa 2/3. Jadi X-nya adalah 6 lebih besar dari 6 2/3 gram. Nah, sekarang soalnya berdasarkan beberapa ilustrasi di atas, kemungkinan berat sebatang besi adalah. Oke, karena yang pertama ini X-nya lebih kecil dari 8. Kemudian yang kedua, X-nya lebih besar dari 6 2/3. Artinya 6 2/3 lebih kecil dari X, karena X-nya lebih besar dari 6 2/3. Kemudian X lebih kecil dari 8. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini pertidaksamaannya. Nah, sehingga nilai X-nya berada di antara 6 2/3 dengan 8.
Nah, lebih besar dari 6 2/3, lebih kecil dari 8 berarti adalah 7. Nah, ini ya. Ini untuk X-nya yang mungkin. Kemudian soal ketiga, Pak Aldo akan membuat pagar yang mengelilingi taman segitiga yang ditunjukkan seperti gambar di samping. Jika luas taman tersebut setidaknya 60 meter persegi, kemungkinan nilai minimal dari C adalah, yang diketahui adalah luas. Ya, di sini setidaknya 60 meter persegi. Jadi boleh 60 meter atau lebih besar kayak gitu ya. Jadi di sini untuk luas itu adalah alas dikali tinggi. Luasnya 60 meter persegi. Alasnya ini luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 ya. Nah, ini rumusnya. Alasnya 12 dikali tingginya adalah C. Kita boleh ganti langsung dengan C ya. Jadi tingginya C per 2. 12 dibagi 2 ini 6. Jadi 6 meter C. Jadi C-nya adalah 60 dibagi 6. Jadi 10 meter. Oke. Dapat ya. Jadi nilai C-nya adalah 10 meter kemungkinan. Lanjut. Soal keempat. Ayah Doni seorang marketing dari suatu showroom mobil yang dibayar setiap bulan berdasarkan mobil yang terjual setiap bulannya. Terdapat aturan showroom bahwa untuk menjadi atasan gaji rata-rata tiap bulan setidaknya 2 juta. Berarti 2 juta ini rata-rata per bulan ya. 2 juta. Oke. Per 6 bulan. Nah, ini berarti rata-rata per 6 bulan 2 juta. Sekarang, sedangkan gaji Ayah Doni selama 5 bulan pertama adalah 1.800.000, 2.300.000, 1.500.000, 2 juta, dan 2.500.000. Gaji yang harus diterima Ayah Doni di bulan ke-6 untuk menjadi atasan adalah, oke, berarti kita akan hitung jumlah 5 bulan ini ditambah berapa, kemudian dibagi 6, hasilnya harus 2 juta, seperti ya. Jadi, ini kita jumlahkan dulu, yang 5 hari, 1.800.000 ditambah 2.300.000, berarti 4.100.000 ya. 5.600.000, 7.600.000, 10.100.000. Oke, jadi jumlahnya yang 5 hari 10.100.000 ditambah X dibagi 6. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk persamaannya. Jadi kita pindahkan 6 dikali 2 juta. Jadi 6 dikali 2 juta sama dengan 10.100.000 ditambah X. Ini 12 juta. 6 kali 2, 12. Sama dengan 10.100.000 ditambah X. Jadi X-nya adalah 12 juta dikurang 10.100.000. Jadi hasilnya adalah 1.900.000 rupiah. Berarti gaji yang harus diterima Ayah Doni di bulan ke-6 untuk menjadi atasan adalah 1.900.000. Jawabannya A ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Pada acara disnatalis di sekolah, kelas kalian berniat membuat stand minuman. Minuman yang dijual adalah jus buah seharga 10.000 setiap gelas. Karena stand bazar dilombakan, maka harus dihias dengan bagus yang menghabiskan biaya 80.000.
Setelah bazar ternyata mendapatkan uang 600.000. Jika keuntungan didapat dari hasil penjualan dikurangi biaya menghias stand, berapa banyak jus buah yang laku terjual? Oke, artinya di sini kan 80.000 ini untuk biaya menghias. Kemudian dijualnya 10.000 setiap gelas. Berarti kita diminta berapa gelas? 10.000. Misalkan banyak gelasnya ya adalah 8. Nah, banyak gelas 8. Harga per gelas ya. Jadi 10.000 8 ditambah biaya operasional, biaya menghiasnya 80.000. Ini sama dengan mendapat uang 600.000. Nah, jadi 10.000 egg ini kita pindahkan 600.000 dikurang 80.000. 10.000 egg ini tinggal 520.000. 600.000 dikurang 80.000 ya. Jadi egg-nya 520.000 dibagi 10.000. Kita coret aja nolnya, ada 4, 1, 2, 3, 4, ini juga 4. Nah, jadi X-nya adalah 52. Didapat bahwa jus yang terjual ini sebanyak 52 gelas. Oke, adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan 1-5, halaman 133 sampai 134. Berikutnya akan kita bahas bagian B ya. Bisa cek linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di video berikutnya. Kakak Eri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.